Saudari-saudara, hari ini kita mulai memasuki Minggu Suci, tapi juga minggu kontroversial. Kita sebut Minggu Suci karena pada akhir dari minggu ini, perjalanan mulai dari Minggu Palma, Tri Hari Paskah, sampai dengan Hari Paskah, kita berpuncak kepada penyucian kembali martabat manusia. Sebelum Yesus menderita salib, menderita wafat di salib, berperang melawan iblis di alam maut dan bangkit, kita semua adalah budak setan. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Kristus, martabat kita sebagai ciptaan yang terindah, yang terbaik, dipulihkan kembali oleh Yesus. Kita diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Kita dikuduskan dan disucikan kembali melalui pembaptisan yang kita terima. Inilah perjalanan Minggu Suci satu minggu ini sampai dengan Paskah. Dari status budak setan menjadi anak Allah. Dari kutuk neraka menjadi berkat surga. Tetapi juga minggu kontroversial. Karena kita mulai dengan Hosana anak Daud, daun palma diayun-ayunkan dan bersorak-sorai menyambut raja yang datang di atas keledai, simbol dari kerendahan hati. Karena orang kaya dan orang berkuasa yang naik kuda, orang biasa naik keledai. Tetapi seperti tadi dikatakan di dalam homili singkat, dalam kata pembuka, orang yang sama mengatakan Hosana anak Daud adalah orang yang sama mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia 3 kali. Walaupun Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus sampai 3 kali, apa salah orang ini? Tidak ada, salibkan dia. Dari mulut yang sama keluar berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk. Tetapi Tuhan melalui kontroversi ini justru mau mengubah salib penghinaan menjadi salib kemenangan. Mau memberikan kesempatan kepada orang yang paling berdosa sekalipun untuk mampu kembali diangkat menjadi anak-anak Allah dengan pertobatan dan iman. Kontroversial, tetapi justru merupakan jalan yang dipilih oleh anak Allah untuk memberikan kepada kita kesempatan dan peluang bahwa dalam situasi di mana kita berada dalam kejatuhan yang paling dalam sekalipun, menjadi pengkhianat, menjadi penjahat, kita tetap punya peluang untuk hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dari gelap terbitlah terang. Dan itulah kasih Tuhan. Minggu kontroversial adalah minggu kasih Tuhan yang paling murni. Dari kegelapan dan kekotoran lahirlah kesucian dan kebersihan. Dari kehinaan lahirlah kemuliaan. Kita lihat tadi cerita dalam Injil, kita baca panjang, sebenarnya dipersingkat. Masih ada cerita sebelumnya bagaimana Yudas Iskariot mulai merencanakan mau menjual Yesus, bagaimana Yesus di Taman Getsemani berjuang, bagaimana ia juga sebelumnya
mengadakan perjamuan malam terakhir, memberikan simbol, mengubah roti menjadi tubuhnya dan anggur menjadi darahnya, dan kita selalu merayakannya kembali. Karena itulah perintah Yesus, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Bagaimana Yesus berjalan setelah diadili dengan kejam di atas ke Golgota melalui proses. Ada Simon orang Kirene, ada perempuan-perempuan menangisinya, ada Veronika, ada Maria yang mendampingi Yesus, sampai dengan Maria bersama dengan wanita lain dia di kaki salib Yesus. Cerita panjang ini terbagi atas dua hal, dua pihak kalau kita merenungkannya dengan baik. Ada pihak yang menunjukkan dirinya sungguh-sungguh berusaha untuk setia kepada Yesus dengan caranya sendiri. Siapa di antaranya? Maria ibunya, Veronika, Simon dari Kirene, terus wanita-wanita lain mendampingi Maria. Tadi dikatakan juga dalam akhir, mereka ada agak jauh, wanita-wanita yang mengikuti Yesus dari Galilea. Lalu perwira Romawi yang mengakui Yesus sebagai orang benar, anak Allah. Lalu ada satu pihak lagi yang di satu pihak nampaknya dekat dengan Yesus, tapi pada saat Yesus berada dalam titik yang paling lemah dalam hidupnya, paling rendah dalam hidupnya, justru menampakkan keaslian mereka. Para rasul 3 tahun hebat bersama Yesus, mulia bersama Yesus. Pada saat Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan, dalam Injil Lukas tak seorang pun nampak bersama dengan Yesus, lari tunggang langgang. Yudas justru menjual Yesus. Petrus yang diangkat oleh Yesus sebagai wakilnya di dunia ini, di atas batu padas ini akan kudirikan gerejaku. Engkau Petrus, menyangkal Yesus 3 kali. Walaupun Yesus sudah mengatakan, Petrus hati-hati, sebelum ayam jantan berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Oh tak mungkin Tuhan, aku akan mati bersama engkau. Ternyata di depan perempuan tua, kakek tua, aku tidak kenal dia. Ahli-ahli kitab suci yang tahu siapa Mesias, Raja Herodes, Pontius Pilatus yang baik tetapi tidak yakin dengan kebaikannya dan memperhitungkan posisinya, akhirnya menyerahkan Yesus. Rakyat tadi, ketika Yesus di atas, Hosana Raja Daud. Ketika Yesus ditangkap di bawah, salibkan dia. Dua pihak. Dan kalau kita lihat pribadi-pribadi pihak tersebut, kita mungkin akan heran. Yang memihak Yesus adalah orang-orang yang dianggap kelas 2. Orang-orang lemah yang disingkirkan. Lihat, perempuan di kalangan orang Timur Tengah saat itu, perempuan kelas 2. Simon orang Kirene, orang asing. Perwira Romawi, itu musuh Yesus. Tapi justru mereka yang pada saat Yesus dalam titik paling rendah dalam hidupnya ada bersama Yesus, menunjukkan bahwa mereka berani bersama dengan Mesias. Lalu pihak yang tadinya nampaknya posisinya tinggi, mulia, kuat, kemudian tiba-tiba hilang, bahkan mengkhianati dan menyangkal, adalah orang-orang yang tidak bisa kita bayangkan. Para murid 12 orang. Pilatus yang punya kekuasaan untuk mengatakan ya dan tidak, justru memilih tidak. Takut karena posisinya. Orang-orang yang tahu kitab suci justru mengkhianati pengetahuan mereka tentang kitab suci itu sendiri.
Ini adalah pihak orang-orang yang kuat secara fisik, mulia secara ilmu dan harta. Tapi dalam iman, dalam kepercayaan, jauh lebih rendah daripada pihak yang dianggap kelas 2. Pada saat Yesus menampakkan siapa dirinya dalam posisi di atas salib itu. Sadarlah saudara-saudari terkasih, bahwa hidup kita adalah pilihan antara pihak yang bersama dengan Yesus atau pihak yang membelakangi Yesus, atau bahkan juga sampai pada pihak yang menjual dan mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus. Dan itu tidak tergantung kepada kedudukan kita, harta kita, gelar kita, hal-hal lahiriah yang ada di luar diri kita. Itu tergantung kepada bagaimana saya sungguh setia mengikuti Yesus atau tidak dalam hidup saya. Dan itu diuji bukan pada saat kita sedang mulia dan sedang bergembira. Itu diuji pada saat kita harus mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita dipermalukan oleh perempuan-perempuan yang dipandang rendah. Jangan sampai kita dipermalukan oleh orang-orang asing yang kita anggap kelas 2. Orang-orang yang kita sebut dulu kafir. Daerah Kirene itu daerah luar negeri. Tentara Roma itu orang asing, penjajah. Itu para kafir itu. Kami orang terpilih, anak Allah. Tapi justru anak-anak Allah seperti Yudas, Petrus, para rasul, orang-orang Yahudi, bangsa terpilih, itulah yang menyalibkan Yesus. Kita ingin merayakan Paskah, kita ingin dikuduskan, diangkat kembali menjadi anak Allah. Maka tiada jalan lain bagi kita, tetaplah kita harus berendah hati seperti penjahat di atas salib. Tuhan, ingat aku orang berdosa ini. Seperti pungut cukai yang datang berdoa ke bait Allah, Tuhan, aku tidak berani mengangkat kepalaku, tetapi ingatlah aku orang berdosa ini. Orang-orang seperti ini ya membuat kita harus menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bukan membusungkan dada kita. Aku berpuasa 2 kali sehari ya Tuhan. 2 kali sehari, 2 kali seminggu. Aku telah membuat banyak kebaikan, menyumbang sini sana. Ikut dalam kegiatan ini itu. Imanku telah penuh. Kau kenal orang ini? Kamu juga orang Galilea? Aku tidak kenal dia. Berendah hatilah kita di hadapan Tuhan bahwa kita memang terus-menerus harus disucikan, seperti gereja juga terus-menerus harus disucikan. Paus, uskup, imam, religius, suster, brother, bruder, dan kita semua orang-orang yang dikuduskan tetapi harus terus-menerus dikuduskan dalam hidup kita. Karena itu tidak ada kata lain yang paling tepat untuk kita dalam hidup kita adalah pertobatan. Saya tidak akan jemu-jemu mengatakan pertobatan. Bukan untuk kalian pertama-tama, untuk saya sendiri. Karena saya tahu di mana kelemahan saya tahu di mana kekurangan saya. Dan kita masing-masing tahu di mana kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Mari kita mengisi minggu suci ini, minggu yang paling penting dalam iman kita, karena pada puncak akhir minggu suci kita merayakan Paskah, dan kebangkitan Yesus adalah dasar iman kita. Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sia pewartaan gereja, sia-sia iman kepercayaan kita. Mari kita dengan rendah hati bertobat,
memperbaiki segala yang kurang dalam hidup kita. Dan itu perjalanan seperti Yesus perjalanan ke Golgota juga. Karena tidak gampang melepaskan yang menyenangkan dalam hidup saya. Tidak gampang membuang apa yang saya rasa menarik, walaupun itu mencelakakan. Tidak gampang memikul salib, mengerjakan yang bukan tugas saya tetapi itu demi kebaikan orang lain. Tidak gampang memberikan lebih dari 100% dari hidup kita. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri, seperti Yesus tidak pernah membuat salib untuk kemuliaan dirinya, tapi untuk keselamatan sesama kita dan untuk kemuliaan Tuhan, dan sebagai tanda bahwa kita sungguh adalah anak Allah yang kudus dan yang suci. Bertobatlah. Karena itu pada Rabu pertama kata yang diberikan kepada kita adalah bertobatlah. Maka untuk merayakan hari Paskah, hari pengudusan terakhir, penyucian kita, pada puncak iman kita, tetap pertobatan menjadi kata kuncinya. Supaya nanti kita bisa memperbaharui janji baptis kita dengan hati penuh sukacita. Atau kita dipermandikan untuk sungguh-sungguh kembali mengambil status anak Allah. Tuhan, ingatlah akan aku, orang yang berdosa ini. Amin.